Hai teman-teman semuanya, Anka di sini. Mari kita belajar tentang pembakaran, oksidasi, dan reduksi. Di video kali ini kita akan belajar tentang reaksi pembakaran serta bagaimana reaksi pembakaran melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Selanjutnya, kita juga akan menjelaskan tentang terjadinya oksidasi sebagai pengikatan oksigen serta terjadinya reduksi sebagai pelepasan oksigen. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian dulu ya. Jadi, apakah kalian tahu perabot-perabot rumah mana aja yang menggunakan bahan bakar nih? Mengapa sih perabot-perabot tersebut membutuhkan bahan bakar? Pause video ini untuk berpikir dan menjawab dulu ya. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian boleh kok melanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi, di sini reaksi pembakaran atau reaksi yang biasa disebut dengan reaksi menggunakan oksigen merupakan reaksi yang sangat penting. Namun reaksi ini bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kebakaran. Mengapa reaksi ini sangat penting? Karena di dalam perabot-perabot rumah yang sudah kalian sebutkan tadi, seperti kompor gas, atau mungkin pemanas air, atau mungkin kalau misalnya kalian punya mobil nih, mereka semua menggunakan prinsip reaksi pembakaran untuk bekerja. Seperti misalnya kompor gas di sini. Apabila kompor gas kalian menggunakan LPG, maka akan terjadi reaksi pembakaran yang melibatkan metana, yaitu adalah gas LPG itu sendiri, dengan oksigen. Setelah terjadi reaksi pembakaran, maka karbon dioksida dan air akan keluar sebagai byproduct reaksi-reaksi tersebut. Jadi, syarat terjadi reaksi pembakaran adalah adanya oksigen, bahan bakar, dan panas. Panas di sini bisa kita representasikan sebagai api. Jadi, kalau misalnya kalian tidak punya api, reaksi pembakaran tidak akan terjadi. Pemicunya adalah api. Saya sebutkan sekali lagi, pemicu reaksi pembakaran adalah api. Reaksi-reaksi pembakaran yang ada di sekitar kita mengeluarkan banyak sekali energi, seperti pada saat kita lari. Pada saat kita berolahraga atau berlari, oksigen dan glukosa akan dibakar untuk mengeluarkan energi. Untuk reaksinya mungkin kalian sudah familiar, yaitu adalah C6H12O6 dibakar menggunakan 6O2 yang akan menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Jangan lupa, di sini energi juga diproduksi ya. Di biologi, reaksi ini kita sebut sebagai reaksi respirasi. Dan ada juga nih contoh reaksi pembakaran yang lain, seperti pada saat kalian menggunakan mobil misalnya. Di dalam mesin mobil, bensin dibakar menggunakan oksigen untuk memproduksi energi. Selain itu, karbon dioksida dan air akan muncul sebagai produk sampingan dari reaksi pembakaran. Mungkin sampai sini kalian sudah tahu tentang reaksi pembakaran itu sendiri. Sekarang saya mau tanya nih, apakah setiap reaksi pembakaran selalu menghasilkan energi yang besar? Pause video ini dan pikirkan matang-matang. Apabila kalian sudah ketemu jawabannya, silakan melanjutkan ke slide berikutnya. Dan ternyata jawaban dari pertanyaan yang tadi adalah tidak selalu. Jadi setiap reaksi pembakaran tidak selalu mengeluarkan banyak energi. Seperti pada saat kalian membakar logam. Pada saat kalian membakar logam, kalian tidak akan mendapatkan energi sepeser pun. Akan tetapi, kalian akan mengoksidasi logam tersebut. Seperti reaksi yang dapat kalian lihat di slide ini, yakni adalah reaksi pembakaran tembaga menggunakan oksigen untuk memproduksi tembaga 2 oksida. Sebagian dari kalian mungkin akan bertanya, apa sih reaksi oksidasi itu? Jadi, reaksi oksidasi di sini adalah reaksi yang mengakibatkan penambahan bilangan oksidasi. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu bilangan oksidasi itu apa, mungkin bisa kita jelaskan seperti ini. Jadi, bilangan oksidasi adalah muatan dalam suatu elemen, seperti hidrogen misalnya. Hidrogen biasanya memiliki bilangan oksidasi sebesar +1, sedangkan oksigen memiliki bilangan oksidasi sebesar -2. Jadi seperti itu aja ya. Jadi karena oksidasi adalah penambahan bilangan oksidasi, maka zat yang mengalami oksidasi akan melepaskan elektron mereka. Selain itu, oksidasi juga dapat ditandai dengan penambahan jumlah oksigen di zat yang teroksidasi. Di awal reaksi, tembaga ini tidak memiliki oksigen sama sekali. Tetapi di akhir reaksi, tembaga yang tadinya hanya tembaga saja ternyata mengikat oksigen nih. Penambahan oksigen ini disebut dengan oksidasi. Di dalam reaksi oksidasi biasanya ada zat yang dinamakan oksidator, yaitu adalah zat yang membantu proses oksidasi. Seperti contohnya potasium permanganat atau KMNO4 dan K2Cr2O7 atau potasium dikromat. Lah, dari sini kalian tahu kan proses oksidasi itu apa? Sekarang coba kalian sebutkan, apa sih contoh-contoh dari reaksi oksidasi? Pause video ini sejenak, dan mari kita lihat contoh-contoh reaksi oksidasi di slide selanjutnya. Ternyata di dalam kehidupan kita banyak terjadi reaksi-reaksi oksidasi. Contoh yang paling sederhana mungkin adalah pembusukan, pengaratan, dan fermentasi. Selanjutnya, mari kita belajar tentang reaksi reduksi.
Reaksi reduksi biasanya dapat dipicu dengan pengaliran gas hidrogen menuju logam oksida. Kurang lebihnya seperti ini. Di sini terdapat logam oksida, yaitu adalah tembaga oksida. Apabila tembaga oksida dialirkan gas hidrogen, maka logam tembaga akan terbentuk. Sebagai produk sampingannya, air akan terproduksi. Selain itu, apabila kalian menyalakan api di akhir saluran hidrogen, maka akan terjadi api. Karena gas hidrogen itu sendiri adalah gas yang bisa membakar. Jadi apa sih itu reduksi? Kalau misalnya tadi oksidasi adalah penambahan bilangan oksidasi, maka reduksi ini adalah penurunan bilangan oksidasi. Karena terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka zat yang mengalami reduksi akan terjadi penambahan elektron. Dan salah satu tanda terjadinya proses reduksi adalah pelepasan oksigen pada zat yang tereduksi. Di dalam reaksi reduksi terdapat zat yang dapat membantu proses reduksi. Zat ini disebut dengan reduktor. Contoh-contoh zat reduktor adalah hidrogen, sodium borhidrida, atau litium aluminium hidrida. Jadi gimana presentasinya tadi? Apakah kalian sudah mengerti apa itu proses pembakaran? Apakah kalian juga bisa membedakan antara proses oksidasi dan proses reduksi? Apabila kalian sudah memahami kedua hal tersebut, maka kalian telah berhasil belajar tentang pembakaran, oksidasi, dan reduksi. Apabila kalian suka video ini, mohon di-like. Jangan lupa share video ini untuk motivasi teman-teman kalian untuk belajar kimia ya. Saya Anka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.